disebut dinasti politik itu apa ya Pak? Kalau kemudian Gibran maju jadi wakil presiden pada saat Presiden Jokowi masih berkuasa, itu dinasti politik atau tidak Pak? Ini sebagai pakar hukum tata negara. Enggak, dinasti politik itu sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya. Kalau seperti yang terjadi di negara demokrasi itu tidak ada larangan. Saya sudah berkali-kali nepotisme, misalnya anak presiden jadi pejabat berikutnya, suami seorang bupati jadi bupati berikutnya, itu tidak ada larangan hukumnya. Secara hukum tata negara dilarang. Saya katakan ketika orang kenapa Pak Mahfud diam ada itu, saya mau ngelarang pakai apa? Uang hukum membenarkan itu pada soal kepantasan, soal etik, moralitas dia menurut itu untuk kepentingan negara apa tidak gitu. Jadi tidak ada larangan dinasti politik kalau dalam arti keluarga menjadi pejabat. Tidak ada larangan secara hukum. Dalam konteks ini berarti orang yang kemudian merasa menyayangkan seharusnya tidak seperti itu dan sebagainya itu berlebihan. Bukan hukum, tidak berlebihan, tapi itu penilaian etik dan moral. Etik dan Kepantasan. Secara hukum dia tidak berdaya untuk melarang begitu. Karena hukum mengatakan boleh. Iya kan? Tapi secara etik moral, lalu orang kan kehidupan hidup bernegara menuruti norma-norma atau aturan kehidupan itu ada aturan hukum, ada yang non hukum kan, moral, etik, agama itu kan bukan hukum. Nah, pelanggaran terhadap ini hanya bisa diprotes melalui sanksi sosial. Mungkin sanksi politik dalam pengertian ya kepercayaan publik kepadanya runtuh. Tapi kalau secara hukum tidak ada yang bisa melarang begitu. Ya cuma tahu malu apa tidak, pantas apa tidak kan begitu. Takut dosa apa tidak kalau di dalam agama, tapi mau dipenjara gitu ndak bisa, mau dibawa pengadilan gitu ndak bisa, hukumnya membolehkan. Hukumnya membolehkan karena waktu itu putusan MK tahun 2015 ketika ada yang menggugah soal dinasti politik ini MK mengatakan itu tetap gitu, jadi sebetulnya bisa saja ada aturan, tapi MK yang waktu itu. Saya ingat 2015 kalau tidak salah. Terus gimana cara melarang orang? Wong ada juga orang ingin menjadi bupati, adiknya seorang bupati ingin menjadi bupati, bukan karena dinasti politik, karena kakaknya jahat, saya ingin memperbaiki, ini memalukan keluarga, sehingga dia calon. Apa Anda mau sebut dinasti politik gitu? Orang punya niat kayak gitu mau dibunuh dengan hukum gitu? Enggak kan? Enggak. Lalu pendekatan moral aja kalau begitu, sanksi etik dan sebagainya itu dikembangkan, sanksi sosial dan sebagainya. Yang pasti kan ketika masih berkuasa, potensi untuk menggunakan, ada konflik of interest yang pasti, kemudian potensi untuk menyalahgunakan wewenang, potensi untuk menggunakan aparat, potensi menggunakan fasilitas dan sebagainya, itu jauh lebih bisa dimainkan begitu Pak. Itu kan kemudian kekhawatiran orang soal isu ini. Kali kalau begitu kan tidak boleh membunuh hak orang untuk berpolitik. Karena misalnya dia menjadi anaknya seseorang lalu ada potensi itu lalu mau dilarang kontestasi, nggak boleh dong. Kalau begitu itu serang secara politik, serang secara moral saja, secara sosial dan sebagainya. Tidak secara hukum tapi dipertanyakan. Tidak secara moral, secara etika. Kecuali benar-benar sesudah melakukan itu lalu menggunakan fasilitas negara baru secara hukum, kan gitu. Kalau kemudian proses untuk mencapai sesuai hukumnya itu bermasalah seperti yang MK? Apa itu misalnya? Ya seperti ini, putusan MK yang dari awal dinilai ada konflik kepentingan, melanggar isu dan sebagainya kan untuk diperbolehkan secara hukum, proses mencapainya bermasalah. Kalau itu bagaimana? Akhirnya itu kan persoalan etika, moral dan sebagainya kan. Kembali ke pilihannya ini apa hukum apa moral kan gitu kan. Hukum atau non hukum gitu kan. Norma itu kan, ya kita belajar, norma itu ada hukum, ada yang non-hukum. Yang hukum itu dipaksa oleh negara. Kalau yang non-hukum itu moral, sanksi sosial oleh masyarakat, dosa, rasa takut, karma, kata orang Jawa. Kayak gitu kan. Itu sampai karma segala ya Pak? Banyak kan orang percaya. Itu, gini, saya cerita, bagus. Ketika saya marah-marah ada, kenapa sih kok di kantor itu banyak sekali korupsi? Lalu saya bicara dengan ketua PPATK Yusuf Fateh gitu. Pak, saya beritahu orang PPATK itu setiap hari lihat uang miliaran, tapi enggak bisa korupsi. Maka saya bilang, sabar kamu, orang yang punya uang banyak tapi korupsi, itu tidak akan lebih bahagia dari kamu yang tidak pernah korupsi. Buktinya apa? Itu orang yang korupsi, anaknya rusak, enggak jadi apa-apa. Kamu yang gajinya pas-pas, anak-anakmu dapat LPDP semua. Karena itu kan moral, ajaran moral kan. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat.
Sudah, kamu kalau dapat sesuatu secara tidak halal, tidak ada gunanya. Kamu akan tersiksa, anakmu akan rusak, keluargamu akan kacau. Tapi kalau kamu jujur, keluargamu sukses semua meskipun kamu miskin. Anakmu bisa sekolah ke Amerika sampai S3 meskipun gajimu hanya 10 juta. Iya kan? Nah seperti itu, ketaatan pada norma-norma non-hukum itu menjadi penting. Itu pentingnya Pancasila itu. Pancasila punya norma hukum, norma non-hukum. Kaya dengan norma non-hukum berupa kearifan lokal, agama, budaya. Nah itu yang sekarang harus dikembangkan juga. Oke.